Okay, do you see my presentation, the PowerPoint? Yes, sir. Okay. Wait a minute. So, last week we have discussed about analytical method to find the velocity and acceleration of a rigid body, and then the second method we discussed last Tuesday is the relative velocity, and also we will discuss also relative acceleration today. So the principle of relative velocity is if you have two points on a rigid body, say you have point A here and point B here, then you can find, if you know the velocity of point A, say VA here, then the velocity of point B actually can be found from the information of velocity at point A. So VB equals to relative velocity of B about point A. So the information about the relative velocity, this VB relative to A, VBA, it is this relative velocity is equal to omega, the angular velocity multiplied with the distance between from point A and B. And the direction of the relative velocity, it is perpendicular to the vector from A to B. Jadi analisis gerak relatif itu kita dasarkan pada satu prinsip bahwa kalau kita punya satu rigid body, jadi kita bicara tentang dua titik yang ada pada satu rigid body, bukan pada rigid body yang berbeda. Maka kecepatan, kalau satu kecepatan yang kita sebut sebagai referensi, katakan titik A, itu kita ketahui VA kecepatannya. Kecepatan titik B kita bisa hitung berdasarkan prinsip bahwa kecepatan titik B adalah kecepatan titik A ditambah kecepatan relatif B terhadap A. Besar kecepatan ini bisa kita hitung dari omega dikalikan dengan jarak dari A ke B, kemudian arahnya tegak lurus garis yang menghubungkan A dan B. Ya, kalau itu tidak diketahui, Anda tahu kecepatan VB-nya, maka omega bisa dicari. Jadi bisa pakai untuk menentukan kecepatan di B, atau kalau informasi VA dan VB tahu, persamaan ini bisa dipakai untuk menghitung kecepatan sudut dari rigid body ini. Jadi itu prinsip yang kita pakai, dan kita sudah bahas, and we already discuss about this principle with an example one. Where we have to find the velocity of point B. Here B is on this rigid bar, where point A can only move in vertical direction and point B can only move in horizontal direction. So if we know the velocity of point A, it is 2 meters per second downward, and if we have to find the velocity of point B, we can write the relative velocity equation VB equals to VA plus relative velocity of B with respect to A. And VA we know its magnitude and its direction, and VB relative to A we don't know the magnitude, but we know the direction. The direction is horizontal in this vector. And then VB also we don't know its magnitude, but we know its direction. So you can solve this equation to find two parameters, the velocity of point B and the angular velocity of bar AB or ABC in this case. And then from this relative equation, you can solve this relative equation using vectors, unit vectors I, J, and K, or using scalar units, where you have to input the magnitude and the direction of its vector, velocity vector, and then you can solve using the projection of its vector in horizontal or
in vertical direction. And the third method to solve that equation is just write this equation in the vector form. So you can draw the vector form of this equation by noticing the magnitude direction of each vector. So here VB equals to VA plus VB to A. And you know the VB is a vector, velocity vector that can be in the direction is horizontal. It can be to the right or to the left. So we just at first assume that you don't know the direction. You just write from this origin a vector to the left or a vector to the right. And then this should be equals to vector A, VA. This vector, you know its magnitude and its direction, it's vertical downward, plus the relative velocity of B to A, the vector, the direction of VB to A. Yeah, it is perpendicular to this line. But you have to draw this vector starting from the end of point of this vector VA, because this is an addition of a vector VA plus VB with respect to A. This vector plus this vector should equals to this vector. So then you find this. You can find the real and real the true vector VB and the true vector VB to A. And then you can just use any means to calculate the magnitude and the magnitude of vector VB and vector VB to A. Jadi ada persamaan relatif itu seperti ini yang kita sudah turunkan, dan ini bisa diselesaikan dengan beberapa metode gitu ya, pakai vektor, unit vektor, atau pakai skalar di mana Anda tuliskan besaran dan arah dari masing-masing komponen vektor yang diketahui apa saja, yang tidak diketahui apa saja, atau Anda bisa gambarkan persamaan ini dalam bentuk vektor. Tapi harus konsisten gambarnya sesuai dengan apa yang dituliskan dalam persamaan ini, Bapak. Vektor VB harus sama dengan vektor VA plus VB terhadap A. Jadi ini kita gambarkan VB dulu yang kita tidak tahu sebetulnya arahnya ke kanan atau ke kiri. Kalau kasus ini gampang gitu ya, kita ini pasti ke kanan gitu ya. Tapi sebetulnya dalam kasus yang lebih general kita nggak tahu, dan kita menduga bisa ke kiri, bisa ke kanan. Tapi originnya di sini gitu ya. Kemudian itu harus sama dengan satu vektor yang besarnya adalah adalah jumlah dari VA plus VB terhadap A. Dan kita pakai origin yang sama, VA, kita tahu besar dan arahnya. Plus satu vektor VB terhadap A yang kita nggak tahu besarnya, tapi tahu arahnya ke sana gitu ya. Atau ke sana. Jadi Anda gambarkan ke sana atau ke sana. Dan yang paling memungkinkan adalah vektornya ujungnya di sini, dan ini ujung vektor VB di sini. Jadi nggak mungkin ini ke sana dan ini ke sana gitu, karena tidak akan ketemu persamaannya. Vektor ini tidak akan pernah sama dengan vektor ini plus vektor yang ini. Yang mungkin terjadi adalah vektor ini akan sama dengan vektor ini plus vektor ini. Jadi ini adalah solusi yang kita cari. Oke, itu sudah kita bahas contoh yang pertama. Sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan, ingin dipastikan sebelum saya masuk ke contoh kasus yang kedua? Mungkin ada yang terlewat atau saya membahasnya terlalu cepat minggu lalu. Tidak ada komen? Semua aman-aman aja? Aman, Pak. Aman, oke. Next, kita lihat aplikasi contoh dari metode ini. Oke. Oh ya, di slide Anda bisa baca. Waktu itu juga ada apa namanya? Ada koreksi di slide yang waktu itu nanyakan sesuatu tentang sinus atau cosinus, tapi sudah saya koreksi. Jadi slide-nya sudah saya koreksi. Oke. Contoh yang kedua, ini juga kasus yang kita sudah pernah bahas pakai metode analitik, metode absolute motion.
Jadi ini satu mekanisme yang terdiri atas satu segitiga rigid ABC dan dia digerakkan oleh hidrolik yang bisa hanya bergerak vertikal. Dari titik A ini hanya bisa bergerak pada arah vertikal mengikuti garis lurus ini. Sedangkan titik B dipasang pada satu roda yang hanya bisa bergerak horizontal. Kita sudah selesaikan dengan cara analitik. Dan sekarang gimana kalau kita menggunakan cara kecepatan relatif untuk kasus di mana kita diminta menghitung kalau hidroliknya bergerak dengan kecepatan 0,3 meter per second ke kanan, ke atas. Ini 0,3 meter per second ke atas. Kemudian untuk theta, sudut theta 30 derajat, kita diminta berapa sih kecepatan, akselerasinya nanti gitu ya. Kemudian angular velocity-nya berapa sih kecepatan sudut dari segitiga ini atau salah satu garis yang ada pada segitiga ini. Ini caranya sama gitu ya. Jadi Anda bisa melihat apa yang Anda ketahui. Yang diketahui adalah kecepatan titik A. Karena ini input gerakan, kecepatannya 0,3 meter per second ke kanan. Kemudian titik B ini kita tidak tahu besarnya kecepatan, itu justru yang mau kita cari. Tapi kita tahu bahwa arah gerakan titik B itu hanya bisa dalam arah horizontal, ke kiri ataupun ke kanan kalau kita tidak pura-pura nggak tahu gitu ya. Bahwa B sebetulnya kalau A ke atas ya B harusnya ke kanan secara fisik. Jadi Anda bisa gambarkan persamaan, ini kayaknya. Oke, saya langsung aja. Jadi persamaan gerak relatif dari mekanisme ini adalah kecepatan titik B yang ini, itu kita nyatakan sebagai kecepatan titik A yang kita ketahui besar dan arahnya plus kecepatan relatif B terhadap A. Jadi ini persamaan yang sama selalu seperti ini bentuknya. Anda boleh pakai, kalau Anda mau balik silakan. Anda mau VA sama VB plus VA terhadap B, tapi agak repot karena ada yang diketahui VA-nya gitu ya. Tapi pada prinsipnya sama aja. Nah, diagram vektor dari Anda bisa pakai macam-macam cara gitu ya. Saya tunjukkan yang di sini cara yang ketiga, biasanya ini lebih enak dilihat gitu ya. Anda gambarkan segitiga diagram kecepatan dari mekanisme ini yang menghubungkan kecepatan A dan B gitu ya. Jadi VB adalah VA plus VB relatif terhadap A. Anda gambarkan yang diketahui pertama kali, katakan mulai dari kanannya VA vertikal ke atas besar 0,3 meter per second. Kemudian yang Anda gambarkan satu lagi adalah kecepatan relatif B terhadap A yang arahnya di sini Anda bisa lihat ya, arahnya tegak lurus garis AB ini. AB membentuk di sudut 30 derajat, maka arah kecepatan B adalah ya tegak lurus garis AB ke sana atau membentuk sudut 30 derajat terhadap garis vertikal. Jadi ini 30 derajat. Anda tambahkan vektor VB relatif terhadap A. Anda bisa gambarkan pura-pura nggak tahunya ke sana atau ke sana gitu ya. Dan kemudian Anda gambarkan itu sisi kanan, kemudian sisi kiri ya VB. VB kita gambarkan kecepatan yang arahnya horizontal ke kiri atau ke kanan. Tapi akhirnya Anda bisa lihat bahwa yang memungkinkan dengan kecepatan VA ke atas, kemudian kecepatan relatif VB terhadap A dalam arah garis ini atau ke sana, itu yang memungkinkan adalah kalau VB-nya di sini gitu ya, arahnya ke kanan. Jadi VB ketemu di ujung ini, VB terhadap A adalah dari vektor dari sini ke sini. Oke, jadi itu bentuknya. Anda bisa lihat bahwa grafik ini adalah representasi dari persamaan vektor ini. Jadi harus Anda kalau mau menggambarkan grafik ini harus lihat persamaannya seperti apa. Itu yang sering saya lihat, ada beberapa orang menggambarkan ini tapi sebetulnya nggak ada kaitannya dengan persamaan ini. Itu berarti Anda menggambarkan sesuatu yang nggak ada kaitannya dengan ekspresi persamaan kecepatan relatif ini.
Jadi itu harus Anda sadari bahwa gambar ini adalah persamaan vektor ini dalam bentuk grafis. Kalau Anda tidak melihat kaitannya, tidak bisa melihat kaitannya, itu ada sesuatu yang salah. Jadi Anda harus bisa melihat bahwa vektor ini adalah representasi grafis dari persamaan kecepatan relatif. Oke, kalau Anda sudah ketemu seperti ini, Anda bisa pakai cara trigonometri atau geometri untuk mendapatkan, karena Anda tahu panjang ini 0,3 meter per second, maka panjang yang lain bisa Anda cari pakai ya VB adalah 0,3 tangen 30 gitu ya. Kemudian kecepatan relatif B terhadap A adalah 0,346, 0,3 bagi kosinus 30. Kecepatan sudut, Anda bisa hitung kecepatan sudut karena kecepatan VB terhadap A adalah omega dikalikan dengan panjang AB, maka ya omeganya adalah VBA bagi 0,2, 1,73 radian per second. Arahnya kemana kecepatan sudut ini ya Anda harus lihat. Kita mengatakan yang Anda hitung adalah kecepatan B terhadap A, kecepatan relatif B terhadap A. A di sini, B di sini, kecepatan relatifnya adalah yang ini gitu ya, vektor ini VB terhadap A. Jadi Anda bisa lihat bahwa kecepatan relatif B terhadap A akibat rotasi itu terjadi karena rotasinya dalam bentuk counterclockwise gitu ya. Kalau rotasinya seperti ini, maka kecepatan relatif B terhadap A ya arahnya membentuk arah counterclockwise juga terhadap titik A. Oke, jadi ini metode yang mudah gitu ya, tapi Anda harus melakukan ini karena setiap kali representasi ini dibentuk dalam satu diagram vektor atau dalam bentuk unit vektor AB gitu ya, itu Anda harus tentukan posisi-posisi dikaitkan dengan satu posisi tertentu. Jadi kalau Anda ingin, Pak saya ingin menghitung kalau tetanya mulai dari 0 sampai 45 derajat per 5 derajat ya Anda hitung satu per satu gitu ya. 0 derajat seperti apa, 5 derajat seperti apa, 10 derajat seperti apa. Anda punya kata tadi berapa? 10 titik gitu ya, 10 hitungan. Jadi metode ini simpel tapi repetitif. Anda harus mengulang-ulang kalau butuh data yang banyak. Kalau yang analitik mungkin penyusunan persamaan awalnya panjang gitu ya. Tapi kalau sudah ketemu rumusnya, Anda bisa mulai ngitung dari persamaan posisi, persamaan kecepatan, persamaan percepatan, langsung pakai satu rumus. Kalau yang ini ya satu persatu harus Anda gambarkan anunya, harus Anda gambar grafik-grafiknya gitu. Oke, sampai di sini gimana? Ada pertanyaan? Cukup jelas atau masih kurang jelas? Mana Muhammad Rizky? Ini saya kayaknya harus panggil satu-satu nih. Anda kayaknya saya nggak tahu hadir, apa yang Pak. hadir. Gimana? Menurut Anda gimana? Lebih enak yang metode grafis kecepatan relatif ini atau lebih enak yang analytical atau absolute motion kemarin? Kalau saya sih yang kemarin sih, Pak. Masih, soalnya yang pas kemarin tuh kan saya udah latihan soal, jadi masih ngertian gitu, dan sedangkan yang cara ini masih belum, Pak. Belum latihan soal. Wow, jadi oke, good. Tapi prinsipnya Anda paham ya? Iya. Oke. Kemana sih? Kalau Diandra Lintang Inanti. Iya, Pak. Gimana komen Anda terhadap dua metode yang sudah saya bahas? Sejauh ini masih paham, Pak. Oke. Belum bingung ya? Belum, Pak. Moga enggak ya? Oke, jadi kita teruskan. Jadi itu tadi baru analisis kecepatan relatif gitu ya. Kita mengkaitkan kecepatan satu titik dan kecepatan titik lain pada rigid body yang sama, pada satu benda yang memang gerakannya
yang jaraknya tidak pernah berubah, hanya dia mengalami rotasi bersama. Kita bisa melakukan analisis percepatan dengan cara yang mirip karena prinsipnya juga persamaan relatifnya kita dapatkan dari persamaan kecepatan gitu ya. Jadi prinsipnya adalah bahwa tadi kita sudah dapatkan bahwa kecepatan relatif, kecepatan titik B adalah kecepatan titik A ditambah dengan kecepatan relatif B terhadap A. Atau kita gambarkan bahwa kalau satu benda bergerak secara general seperti ini, ada AA, ada AB, dan kita rujuk kecepatan titik A sebagai referensi gerak, kita mengatakan benda ini bergerak dengan translasi, semua kecepatan pada semua titik adalah sama, kecepatannya VA gitu ya, kemudian ditambah dengan kecepatan relatifnya. Percepatannya juga demikian. Kalau kita meninjau suatu benda yang bergerak dalam satu benda kaku, kita melihat percepatannya secara umum ada berbeda antara percepatan di dua titik di A dan di B. Maka kita kalau menguraikan gerakannya sebagai gerakan translasi dan rotasi, kita mengatakan juga bahwa pada gerakan translasi semua benda, karena referensi kita adalah titik A, bergerak dengan percepatan AA, sama semua. Ditambah dengan percepatan relatif titik B terhadap titik A. Nah, di sini bedanya baru ada beda dengan kecepatan, bahwa kalau kecepatan relatif itu hanya ada dalam arah tangensial gitu ya. Tidak ada kecepatan dalam arah normal. Kalau percepatan itu ada. Percepatan percepatan relatif untuk benda yang sedang bergerak berputar seperti ini itu punya dua komponen, percepatan tangensial dan percepatan normal. Percepatan normal itu seperti yang sudah kita pelajari adalah V kuadrat per R atau V kuadrat dibagikan jarak dari A ke B atau omega kuadrat dikalikan dengan cara ini. Sedangkan percepatan tangensial adalah percepatan sudutnya dikalikan dengan jarak dari sini ke sini. Jadi ini persamaan kecepatan relatif, kemudian kita turunkan, kita punya bahwa kita punya prinsip yang sama, percepatan B sama percepatan A plus percepatan relatif B terhadap A. Hanya sekarang percepatan relatif B terhadap A ada dua komponen dalam arah normal dan tangensial. Sorry, kebalik. Tangensial dan normal. Di mana yang tangensial itu terkait dengan percepatan sudut batang, sedangkan percepatan normal terkait dengan kecepatan sudut batang. Jadi Anda lihat untuk menghitung percepatan kita harus tahu dulu kecepatan sudutnya. Jadi analisis yang kita lakukan harus urut gitu ya. Harus tahu posisi, harus tahu kemudian kecepatan, baru kemudian analisis percepatan. Tidak bisa loncat tiba-tiba analisis percepatan. So the relative motion analysis for acceleration can be performed by using the same principle as the velocity analysis, where we based our analysis on the fact that relative acceleration of point B, acceleration of point B actually can be expressed as acceleration of reference. This is the reference point A plus the relative acceleration of point B with respect to the reference, with respect to point A. And then we know that for rotating bodies like this, acceleration of a point consists of two components, normal and tangential. So we have to distinguish between the two and calculate each one. The tangential acceleration depends on the angular acceleration of the rigid body, while the normal acceleration depends on the angular velocity of the rigid body. So we can see here that in order to calculate the normal acceleration, first we have to analyze the velocity, angular velocity of that rigid body, and then we can calculate this component, the normal acceleration, while the tangential acceleration has to be calculated by using this principle, by using relative velocity acceleration. Sorry, relative acceleration principle.
Oke, jadi itu prinsipnya mirip, hanya hanya jumlah percepatan relatif yang kita butuhkan dalam satu analisis itu ada dua, tidak hanya ada satu, tidak hanya ada tangensial, tapi juga ada normal acceleration. Kemudian, satu lagi apa ya tadi? Ya, karena itu kita harus tahu dulu kecepatan relatif atau kecepatan dari benda, sehingga kita bisa menghitung percepatan normal ya, karena tanpa menghitung kecepatan kita tidak akan bisa menghitung percepatan normal. Kalau percepatan tangensial memang kita akan hitung dalam proses analisis percepatan ini. Oke, jadi itu prinsipnya mungkin. Oke, jadi ini bentuk persamaan kecepatan relatif dalam bentuk vektor, dalam bentuk grafis, gitu ya. Jadi Anda punya titik B dan titik A, Anda tahu percepatan titik A, Anda belum tahu percepatan titik B, nah, tapi Anda ekspresikan hubungan percepatan titik B terhadap A pakai prinsip ini. Ada AB adalah AA plus percepatan B relatif terhadap A dalam arah tangensial, dan percepatan B relatif terhadap A dalam arah normal. Nah, vektor ini bisa kita gambarkan secara grafis. Persamaan vektor ini kita gambarkan secara grafis. Jadi pertama kali ya di sisi kita mungkin gambar di sisi kanan dulu ya. Yang kita ketahui adalah AA gitu ya. AA kita ketahui. Kemudian, nah kalau saya sih biasanya, ini saya ambil dari buku, kalau saya biasanya menggambar yang saya ketahui dulu adalah percepatan relatif B terhadap A. Ini mudah kita bisa hitung karena kita sudah tahu kecepatan sudutnya. Biasanya ini ditambahkan dulu ke sini. Baru kemudian yang terakhir adalah percepatan relatif B terhadap A yang kita tidak tahu besarnya, tapi kita tahu arahnya. Arahnya tegak lurus vektor AB gitu ya. Jadi ini tambah ke sini, jadi ini pindah ke sini. Ini diganti ini, kemudian ini taruh di sini, dan itu harus sama dengan percepatan B AB yang kita tahu percepatan B. Ya ini nanti kita harus hitung gitu ya. Kita baru tahu arahnya gitu ya. Jadi ini ini adalah persamaan vektor yang persamaan percepatan dalam bentuk vektor yang ditampilkan secara grafis, dan Anda harus bisa menghitung karena besaran AA itu diketahui, maka besaran panjang dari vektor-vektor yang lain bisa kita hitung berdasarkan panjang AA yang ada ini. Oke, jadi ini prinsipnya sama seperti analisis kecepatan, hanya ya lebih panjang aja ngitungnya, lebih banyak komponen yang dihitung. Oke, ini sebagai contoh. Kalau kita melihat mekanisme seperti ini gitu ya, biasanya Anda harus pelan-pelan melihat mekanismenya, paham dulu secara fisik mekanisme ini sebetulnya bergerak seperti apa gitu ya. Jadi kita punya dua buah batang AB dan batang BC. AB dan BC dihubungkan pakai engsel sehingga bisa bergerak relatif satu sama lain. Titik A dipin di sini, di engsel di sini, sehingga A itu diam, hanya berotasi saja di sini. Kemudian titik C ujung ini dikaitkan dengan satu slider yang bisa bergerak vertikal atas bawah. Jadi kalau batang AB ini kita putar, slider ini bisa bergerak naik turun, atau kita balik, kalau slider ini gerakkan naik turun, maka batang ini akan bergerak mengikuti gerakan slider ini. Ini kemudian input yang diberikan adalah slider atau color ini, color C. Ini digerakkan dengan ke bawah dengan percepatan 1 meter per second kuadrat gitu ya. Dan kecepatan 2 meter per second. Jadi kecepatan 2 meter per second dan percepatan 1 meter per second kuadrat. Dan ini sudah dilakukan analisis sehingga
analisis kecepatan dan diketahui bahwa dengan kecepatan 2 meter per second ini gerakan batang AB, gerakan kecepatan sudutnya adalah 10 radian per second, dan kecepatan sudut batang BC ini adalah 10 radian per second juga, arahnya sama, arahnya counterclockwise gitu ya. Jadi ini given dalam contoh ini. Ini apa namanya, dalam kenyataan harus kita hitung dulu dari input kecepatan 2 meter per second mendapatkan 10 radian per second ini dan ini. Setelah itu dengan gerakan AC percepatan 1 meter per second, kita cari lagi percepatan yang dialami oleh masing-masing batang. Oke, jadi dengan input seperti ini kita diminta menghitung berapa sih percepatan angular batang BC dan batang AB. Oke, di sini kita sudah tahu kecepatan input di titik C. Kalau yang ingin kita cari adalah kecepatan titik B. Titik B ini sebetulnya gerakannya seperti apa menurut Anda? Dava, Anda hadir? Hadir, Pak. Oke, titik B, Anda lihat gambar ya. Titik B itu gerakannya seperti apa? Kecepatannya, kalau kecepatan titik B sendiri kemana sebetulnya? Mungkin ke kanan dan ke atas kali, Pak. Ke kanan dan Atas. ke atas. Kecepatan ya? Kecepatannya. Anda lihat B terletak, kita punya titik B yang sebetulnya terletak pada dua batang ya, batang BC dan batang AB. Anda lebih mudah menggambarkan kecepatan B terhadap titik A atau terhadap titik C? B terhadap titik A. Oke. Jadi kalau Anda melihat yang paling mudah mengatakan kecepatan titik B itu terhadap A. Kecepatan B berarti tadi Anda sudah ngomong tadi. Apa? Kecepatan titik B berarti kemana arahnya sebetulnya? Apa? Maksudnya counterclockwise gitu atau gimana? Kecepatan, bukan kecepatan sudut. Ke kanan. Kanan. Ke atas mungkin nggak, tadi ngomong ke atas? Ya, ke atas mungkin. Kenapa Anda bilang mungkin ke atas? Kalau Anda punya satu batang seperti ini, Anda engsel di titik A, kemudian Anda gerakkan pada posisi seperti ini, B hanya bisa bergerak ke kanan atau ke kiri aja kan? Oh iya. Nggak mungkin ke atas, kecuali kalau Anda bicara tentang batang AB yang lentur gitu ya. Bisa mulur, maka titik B bisa naik turun. Tapi kalau batangnya nggak mulur, kita bicara tentang rigid body, maka kecepatan titik B itu hanya ada dalam arah horizontal gitu ya, dalam posisi ini gitu ya, dia tegak lurus AB lah gitu ya. Kalau percepatan, nah Anda bilang titik B punya dua komponen percepatan, bisa horizontal karena itu percepatan tangensial, tapi ada lagi satu komponen percepatan tangensial karena dia sedang berputar gitu ya terhadap titik A. Oke, Anda bedakan itu ya Dava ya, pahami fisik dari soal ini karena itu sangat menentukan persamaan vektor yang kita gambarkan. Oke, tapi informasi kecepatan titik B tidak hanya bisa kita gambarkan melalui referensi titik A gitu ya. Kita bisa juga gambarkan kecepatan titik B melalui referensi titik C yang gerakannya kita ketahui gitu ya. Kita tahu informasi kecepatannya ke bawah, percepatannya ke bawah gitu ya. Cuman di sini lebih susah secara fisik menangkap sebetulnya seperti apa gerakannya, karena kalau kita melihat titik C, kecepatan titik B itu adalah ya gerakan vertikal dari titik C plus kecepatan relatif B terhadap C, atau percepatan titik B itu adalah percepatan relatif B terhadap C yang ada dua komponen normal dari B ke C dan tegak lurus BC gitu ya. Tapi itu harus sama dua-duanya gitu ya. Kalau kita mengatakan saya membuat persamaan gerak titik B terhadap A dan membuat persamaan titik B terhadap
C itu harus sama, kalau enggak berarti pinnya lepas gitu ya, tidak jadi satu, titik B-nya terpisah antara yang ada di batang ini dan alfa yang ada di batang sini. Jadi kita bisa menuliskan persamaan relatif bahwa percepatan titik B adalah percepatan titik C plus percepatan B relatif terhadap C gitu ya. Nah, sekarang kita menguraikan percepatan ini dalam dua komponen ya. Tadi kalau kecepatan hanya ada pada arah tangensial, percepatan B kalau kita lihat pada batang AB itu ada dua komponen, percepatan normal dan percepatan tangensial. Normalnya dari sini ke sini, tangensialnya tegak lurus AB. Ini yang kita lihat dari batang ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari batang yang satunya lagi, batang yang ini, maka percepatan B ini ya sama aja sebetulnya adalah percepatan relatif. Percepatan C plus percepatan relatif B terhadap C. Jadi AB adalah AC plus A relatif B terhadap C dalam arah normal dan dalam arah tangensial. Dan ini harus sama gitu ya. Anda melihat dari batang AB atau melihat dari batang BC itu harus sama jumlahnya. Nah, Anda bisa hitung AB normal, ini adalah percepatannya minus omega kuadrat RB, ini minus tadi 10 radian per second, kemudian apa namanya, RB-nya panjangnya 0,2, kita pakai apa namanya, kita pakai notasi vektor, ini minus 0,2, kita pakai notasi ini. Minus 0,2 J Anda dapatkan bentuk percepatan normal B terhadap A itu adalah 20 J, jadi arahnya menuju A. Percepatan B terhadap percepatan B tangensial itu alfa, percepatan sudut ini dikalikan dengan panjangnya. Tapi kita belum tahu, ini justru mau kita cari. Ya, jadi ini adalah besarnya kita nggak tahu. Kita apa namanya, set sebagai parameter, tapi sumbu putarnya kita tahu dalam arah sumbu K, dan kemudian RB kita tahu RB minus 0,2 J, Anda bisa hitung besarnya AB dalam parameter alfa. Ini untuk yang kedua sisi ini, kemudian dua suku ini, kemudian suku yang satu lagi adalah AC yang kita tahu 1 meter per second ke bawah, jadi minus 1 J. Jadi ini 3 komponen dari suku yang ada di kanan, kita sudah tahu 2, ini dan normalnya, yang ini masih dalam bentuk parameter alfa yang mau kita cari. Nah, kemudian sorry saya kebalik ya. Ini yang kiri. ABC normal, ini AB yang ini yang ini ke sini, ini ke sini, sorry kebalik. Nah, yang satu lagi, yang kedua lagi adalah yang ini. Dan ini percepatan B terhadap C normal. Ya, Anda bisa hitung omega kuadrat dikalikan dengan vektor CB sama seperti tadi. Ini Anda dapatkan percepatan normal dari B ke C, kemudian satu lagi adalah percepatan tangensial B terhadap titik C. Nah, ini kita nggak tahu gitu ya. Yang kita cari justru percepatan sudutnya. Dari sini nanti kita akan tahu berapa percepatan tangensial. Ini tapi Anda bisa nyatakan semua dalam bentuk vektor, sehingga kita bisa dapatkan bentuk ini. Oke, jadi Anda sudah punya informasi suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku pertama dan kedua sisi kiri, kemudian suku pertama sisi kanan, dan suku pertama dan kedua suku kedua dan ketiga sisi kanan. Oke, Anda bisa jumlahkan semua, kemudian pisahkan analisis untuk komponen gerak dalam arah sumbu Y dan sumbu Y, ya, X dan Y. Untuk mendapatkan alfa B, alfa CB adalah 5 radian per second kuadrat, sedangkan kalau persamaan untuk yang kedua, untuk arah unit vektor yang kedua, itu yang ini ya, 20J sama dengan minus 1J plus 20J plus yang ini, Anda dapatkan alfa AB
percepatan sudut batang AB adalah minus 95 radian per second. Jadi yang satu positif, berputar terhadap sumbu Z positif gitu ya. Yang satu negatif. Jadi kalau tadi sumbu Z XI seperti ini, sumbu Z menuju arah kita, kemudian dia berputar dalam arah sumbu Z itu counterclockwise. Maka yang satunya kalau yang negatif ini berputar, percepatan sudutnya dalam arah yang ini clockwise ya, yang ini counterclockwise. Oke, jadi ini adalah teknik yang kita bisa lakukan kalau kita menggunakan analisis gerak relatif, kecepatan relatif, dan percepatan relatif. Jadi yang penting Anda harus bisa membuat ekspresi hubungan kecepatan antara dua titik dalam satu rigid body seperti ini, gitu ya. Ini adalah dasar dari analisis selanjutnya. Kalau ini Anda lakukan dengan benar, proses selanjutnya adalah proses ya matematik biasa gitu ya. Tapi kalau ini Anda masih bingung ini muncul dari mana gitu ya, kenapa ada komponen-komponen seperti ini, nah itu Anda harus gali lagi. Oke, jadi ini sama seperti yang analisis gerak relatif tadi, bahwa ini harus Anda lakukan secara berulang untuk setiap posisi benda yang kita analisis. Jadi ini yang kita lakukan ini hanya untuk posisi bendanya, batang AB-nya horizontal gitu ya. Kalau ada, Pak saya mau analisis kalau batangnya tidak horizontal tapi sedang sudutnya 45 derajat, ya Anda harus lihat gambar bentuk sudut-sudut yang ada ini seperti apa. Kalau batang AB-nya 45 derajat, maka BC ini sudutnya berapa gitu. Gambar yang benar, dapatkan sudut posisinya, baru kemudian melakukan analisis kecepatan dan percepatan pada posisi tersebut. Ulangi lagi kalau Anda mau penasaran untuk kecepatan untuk sudut yang lain gitu ya. Jadi prinsipnya seperti itu, sederhana, tapi akan perlu pekerjaan yang repetitif kalau memang perlu melakukan analisis dalam satu rentang gerakan yang cukup luas. Oke, jadi materi untuk kecepatan gerak relatif saya kira sudah selesai. Prinsipnya sederhana seperti itu, tapi seperti yang tadi sahabat tadi yang bilang, butuh exercise gitu ya. Jadi Anda butuh exercise. Nah, kita akan masih membahas satu lagi, yaitu bukan satu lagi, masih ada dua. Satu gerakan pusat kecepatan sesaat, satu lagi nanti kalau kerangka gerak bendanya itu tidak translasi saja tapi rotasi, itu akan kita bahas Selasa nanti. Sekarang dan Selasa. Nah, hari Kamis nanti saya akan minta Pak Andi Kuswoyo untuk memberikan review dan tutorial untuk masalah kinematika ini. Oke, sampai di sini ada yang ingin dikonfirmasikan, ada yang ingin ditanyakan? Masih ada yang belum jelas? Pak, misal kita ingin menggunakan metode scalar analysis, boleh Pak? Yang tadi? Iya. Itu boleh kan ya Pak? Diperbolehkan. Oh boleh. Maksud Anda mau ini yang saya tunjukkan tadi hanya satu gitu ya, karena pakai graf. Kalau Anda mau pakai yang skalar seperti yang mana ya? Ini seperti ini, Anda gambarkan tadi A-nya besarnya berapa, arahnya kemana, silakan aja. Jadi Anda bisa pakai salah satu dari metode, mau pakai yang IJ, K, mau pakai yang skalar seperti ini, Anda gambarkan besarnya dan arahnya. Nanti Anda bisa hitung proyeksinya pada masing-masing arah, atau mau pakai yang pakai grafis seperti ini, silakan. Baik Pak. Oke. Yang penting ini tadi ya, yang penting adalah persamaan persamaan gerak relatifnya, baik kecepatan maupun percepatannya itu harus dituliskan dengan benar. Kalau itu sudah benar, ya Anda mau pakai cara apapun, hasilnya harus sama gitu ya. Kalau nggak sama berarti ada yang salah dalam
dalam teknis penyelesaiannya. Oke, ada yang lain yang mau tanya? Jadi saya tidak satu persatu saya sebutkan contohnya. Tadi contoh yang pertama saya sebutkan satu persatu, tapi berikutnya hanya salah satu aja. Tidak berarti yang lain tidak boleh. Oke. Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Boleh lihat yang example 2 itu nggak, Pak? Yang ada segitiga merah itu. Yang segitiga tadi, ini? Iya, Pak. Oke, apa yang mau Anda tanyakan? Ini kan boleh lihat ini nggak, Pak, hasil tadi ketemu VB-nya berapa sama V. Ini ya, komplit ya? Iya. Itu kan ketemu VA-nya 0,3 sama VB relatif terhadap A 0,346, Pak. Tapi bentar, VA-nya nggak ketemu. Oh, itu VA-nya yang 0,3 meter per second tuh bukan yang ini, Pak. Nanti dimasukin ke VB sama dengan VA plus VB relatif A itu, Pak. Iya, tapi bukan ketemu. Itu given. Informasi. Oh, itu given. Jadi pada saat A bergerak dengan 0,3 meter per second ke atas, berapa kecepatan B yang kita cari VB gitu. Tapi kalau misalkan dipakai yang relative velocity equation itu jadi nggak terpenuhi nggak sih, Pak, yang VB sama VA plus VB per A pas sudah nemu VB sama VB relatif A-nya itu, atau gimana ya, Pak? Nggak, maksud Anda nggak terpenuhinya gimana? Soalnya kan itu VA-nya diketahui 0,3 kan, Pak? Ya, oke. Nah, terus VB-nya 0,173 sama VB relatif terhadap A-nya 0,346, Pak. Kalau dimasukin ke yang relative velocity equation itu bukannya jadi kayak beda gitu ya, Pak? Apa gimana ya, Pak? Kenapa Anda bilang beda? Saya masih berusaha menangkap. Kalau secara skalar mungkin, Pak. Oh, secara skalar. Ya, ini bersama vektor. Anda jangan ini bersama vektor ini. Sorry. Ini bersama vektor ya. Maksud Anda gitu. Anda jumlahkan 0,173, sorry. VB-nya 0,173 sama dengan VA-nya 0,3 plus VB terhadap A-nya sekian ini gitu ya. Maksud Anda gitu? Iya, Pak. Jangan ini bersama vektor. Makanya kita selalu melihat arah dan besar pada masing-masing. Kalau Anda menganggap itu skalar, nggak bisa. Ini apa namanya? Ini ya pasti salah gitu ya. Tapi asumsi itu skalar juga nggak benar gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Oke, ada yang lain yang ingin konfirmasi? Permisi, Pak. Pengen lihat soalnya dulu boleh? Yang example 2. Tadi saya belum sempat screenshot. Ini example 2-nya sama seperti yang di contoh 1. Oke, yang ini. Maksudnya ini? Iya, Pak. Oke. Anda mau screenshot? Tadi tuh bingung sebenarnya, Pak. Kan ini tetanya 30 derajat terhadap horizontal kan, Pak? Yeah. Tapi kenapa di pembahasan tadi justru kebalik ya, Pak? Apa yang kebalik? Theta ini 30 derajat terhadap horizontal. Iya, Pak. Oke ya. Terus yang ada bilang kebalik yang mana? Perasaan tadi saya lihat kalau di pembahasannya itu yang 30 derajatnya itu terhadap vertikal deh, Pak. Iya. Ini beda. Anda bedakan yang di kiri dan kanan ya. Yang di kiri yang menggambarkan posisi. Gambar ini adalah gambar kecepatan, grafik kecepatan, vektor kecepatan. Anda pasti juga akan melihat bahwa titik A di sini gerakannya vertikal gitu ya, arah atas bawah gitu ya. Titik B gerakannya horizontal kiri kanan gitu ya, maka titik B kecepatannya horizontal ke kanan maupun ke kiri, dalam hal ini kita ketemu ke kanan. Titik A bergerak ke atas.
kecepatan relatif, ini kan persamaan ini, VB adalah VBA plus VB relatif terhadap A. Kecepatan relatif B terhadap A itu adalah tegak lurus garis yang menghubungkan A dan B gitu ya. Ini A dan B garisnya horizontal 30 derajat terhadap horizontal. Kalau saya tarik garis yang tegak lurus, artinya garis ini kan. Garis ini membentuk sudut 30 derajat terhadap garis vertikal kan. Bukan kalau terhadap ini tegak lurus, berarti ini 60, ini 30, ini 60 kan. Tapi yang kita lihat di sini adalah bukan garis AB-nya yang membentuk 30, tapi arah dari kecepatan titik B relatif terhadap A, di mana kita anggap pusat putarannya di A dan B bergerak terhadap A, dan ini tegak lurus garis AB yang 30 derajat terhadap horizontal. Akibatnya secara grafis Anda bisa lihat bahwa sudut ini adalah, yang 30 derajat adalah sudut ini. Ya, jadi tolong bedakan, yang Anda lihat di sini adalah 30 derajat posisi garis AB, kalau yang ini adalah 30 derajat kecepatan B terhadap A. Mulai nangkep atau masih bingung? Iya, nangkep Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke, sip. Oke, ada yang lain? Oke, nanti Anda bisa Anda kalau baca-baca sekarang, nanti hari Selasa mau tanya juga silakan. Untuk setelah mulai paham. Kita teruskan ya, satu lagi metode yang disebut sebagai metode pusat kecepatan sesaat. Sebentar. Ini prinsipnya sama sebetulnya dengan metode Oke, jadi metode ketiga di dalam analisis kinematik adalah metode pusat kecepatan sesaat, Instantaneous Center of Zero Velocity. Ini Anda bisa baca di buku, detailnya ada di buku Hibbeler bab 16.6. Oke, jadi kita sebelum ini pada saat menggunakan menggunakan metode kecepatan relatif itu menggambarkan kecepatan titik B, kalau dia bergerak seperti ini, sebagai kecepatan relatif B terhadap A. Screen saya udah kelihatan ya? Sorry, harus konfirmasi. Sudah ya? Tolong konfirmasi, soalnya kadang-kadang ada gangguan, saya nggak sadar ngomong ke sana ke sini, ternyata screen-nya tidak berubah. Oke, jadi pada prinsipnya kalau ini sudah oke, pada prinsipnya konsep pusat kecepatan saat itu didasarkan pada prinsip kecepatan relatif, di mana kemarin kita ingat bahwa kalau kita punya dua titik pada benda kaku seperti ini, kita bisa mengekspresikan atau merepresentasikan kecepatan titik B sebagai kecepatan titik A, satu referensi, plus gerak relatif B terhadap A. Ini gambar yang tadi sama, jadi translasi semua kecepatan sama, kecepatan titik B sendiri sama dengan VA gitu ya. Kemudian untuk komponen gerak rotasi ya ada kecepatan akibat rotasi dari B terhadap A yang kita jumlahkan ini tambah ini sama dengan kecepatan yang kita cari. Persamaan ini kita lihat ini sudah lumayan sederhana, tapi kita bisa lebih sederhanakan kalau kita bisa mencari titik referensi, mungkin bukan A gitu ya. Kita pakai ya, atau kita nama referensinya tetap A gitu ya, tapi mungkin A bukan di sini ya, ada satu tempat lain di titik di benda ini atau di luar benda tapi menggambarkan gerak benda ini yang kecepatannya 0 gitu ya. Kalau kita bisa mencari titik A pada benda yang kecepatannya 0, maka persamaan ini bisa jadi lebih sederhana lagi. Jadi VB tinggal sama dengan
omega kalikan dengan jari-jarinya gitu ya, jari-jari B terhadap referensi A tersebut. Nah, kita kalau bisa menemukan titik A ini kita sebut sebagai pusat kecepatan sesaat. Kenapa sesaat? Itu nanti kita lihat gitu ya. Kalau Anda punya satu disk, Anda paku pada tengahnya, Anda putar, itu adalah pusat kecepatan yang tetap tidak pernah berubah gitu ya, selalu di titik pusat tersebut. Tapi kalau gerakan benda secara umum itu akan titik pusat gerakannya itu akan berpindah-pindah, tidak selalu di satu tempat yang sama. Makanya untuk satu posisi tertentu dia fix, dia ada di satu tempat. Begitu benda bergerak, berpindah, maka pusat itu akan berpindah. Makanya bukan fixed center tapi instantaneous center of velocity. Oke, jadi ini saya ingatkan lagi, ini prinsip gambar yang di awal gerak relatif itu bisa saya tampilkan bahwa kalau saya punya batang, saya tahu kecepatan titik B-nya 4 meter per second ke kanan, titik A-nya 2 meter per second ke kiri, saya bisa hitung kecepatan sudut batang ini adalah 3 radian per second ya. Kecepatan relatif B terhadap A itu 6 meter per second, dibagi dengan lengannya 2 meter, dapat 3 radian per second. Kalau saya gunakan referensi titik A, ya saya bisa mengatakan kecepatan setiap titik itu adalah kecepatan titik A plus kecepatan relatif setiap titik terhadap titik A. Saya selalu akan menghitung kecepatan manapun itu sama omega kalikan dengan jaraknya ditambah kecepatan VA. Saya bisa pakai titik A sebagai reference atau saya mau balik gitu ya, B sebagai referensi kecepatan 4 meter per second, tapi benda berputar dengan 3 radian per second, saya bisa hitung kecepatan titik A di sini pakai kecepatan relatif. Kecepatan titik ini adalah kecepatan titik B plus omega dikalikan dengan lengannya gitu ya. Nah, pada batang yang bergerak seperti ini saya juga bisa cari-cari titik di mana sebetulnya benda di kecepatannya 0 gitu ya, karena ini 4 meter per second ke kanan, 2 meter per second ke kiri, maka ada satu titik yang 2/3 dari atas atau 1/3 dari bawah yang kecepatannya 0 gitu ya. Jadi sebetulnya saya bisa lihat bahwa benda yang distribusi kecepatannya seperti ini gitu ya. Jadi kecepatan di atas ini 4 meter per second ke kanan, makin ke bawah makin pusat makin kecil gitu ya. Di titik ini 0 kecepatannya, kemudian di titik di bawah pusat di bawah titik ini itu kecepatannya ke kiri karena kita lihat ada omega yang clockwise seperti ini gitu ya. Oke, jadi begitu Anda sudah bisa menentukan titik ini, sebetulnya lebih enak sekali melihat, oh benda sedang berputar terhadap titik ini gitu ya. Kecepatan sini ya tinggal kita lihat, oh omega dikalikan dengan dari sini, jarak dari sini ke sini, dapat ke sana. Omega titik ini berapa? V kecepatan ini berapa ya? Omega dikalikan dengan jarak dari sini ke sini. Omega di sini berapa? Ya omega dikalikan dengan jarak dari sini ke sini. Anda bisa lihat, dapat kecepatan di sini. Nah, inti dari metode yang ketiga adalah gimana kita bisa menentukan titik ini. Titik yang memiliki kecepatan sama dengan 0. Titik yang disebut sebagai instantaneous center of zero velocity. Oke, itu pengantarnya. Jadi pada prinsipnya secara fisik itu yang kita lakukan. Kalau Anda tahu informasi kecepatan pada satu benda kaku, kita berusaha mencari informasi di mana sih kira-kira posisi di mana kecepatan satu titik pada benda itu 0, dan itu kemudian menjadi pusat. Kita bukan mengasumsikan, kita melihat benda sedang berputar terhadap titik itu, dan akibatnya persamaan kecepatannya menjadi tinggal omega dikalikan dengan R terhadap pusat tersebut. Nah, sebagai contoh, kalau Anda punya roda yang berputar, menggelinding pada satu lantai tanpa slip gitu ya. Titik kontak antara roda dengan lantai, dengan tanah itu kecepatannya 0. Itu adalah pusat kecepatannya gitu ya. Karena ya lantai tidak bergerak gitu ya. Roda
kontak dengan lantai pada satu titik di mana tidak ada slip di situ. Rolling sempurna. Di situ kecepatan roda 0. Kemudian nanti dia akan begitu dia berpindah ke sini kecepatannya akan naik. Dan dengan titik ini Anda bisa melihat distribusi kecepatan pada roda itu akan seperti ini gitu ya. Jadi ini karena ini center dari rotasinya, kecepatan titik ini tegak lurus garis ini gitu ya. Kecepatan di atas ya tegak lurus terhadap garis vertikal gitu ya, di horizontal. Kecepatan di sini di center dari roda ya horizontal juga, cuma separuh dari yang ada di atas. Kecepatan di sini tidak betul-betul lurus gitu ya, tidak lurus gitu, dia pasti tegak lurus terhadap garis ini. Dan ini bisa Anda lihat gitu ya, kalau Anda Anda mau moto satu roda, katakan roda kereta api yang sedang berputar seperti ini. Biasanya bagian yang atas itu agak blur, kemudian bagian yang diam, bukan bagian ini, bagian yang kontak dengan rel itu tajam karena memang di sini kecepatannya rendah gitu ya. 0 malah di sini gitu ya. Anda bisa lihat dengan jelas gambar di daerah sini. Karena kecepatannya rendah dan sini kecepatannya 0. Sedangkan di atas itu roda titik-titik ini bergerak dengan kecepatan yang tinggi, apalagi di sini ya. Dari yang atas itu kecepatannya tinggi, makanya gambarnya blur di sini. Kecuali Anda pakai yang kamera yang very high speed, itu semuanya tajam. Tapi kalau kecepatannya relatif sedang gitu ya, maka benda yang kecepatannya rendah akan kelihatan tajam. Bukan benda. Daerah yang kecepatannya rendah akan tajam, daerah yang kecepatannya tinggi akan blur. Nah, ini bisa terlihat seperti di sini. Nah, ini yang kita akan cari gitu ya, IC, Instantaneous Center of Zero Velocity. Karena begitu kita tahu IC, maka kecepatan titik-titik lain ya tinggal omega dikalikan dengan C gitu ya. Omega dikalikan dengan jarak terhadap IC ini. Jaraknya sebesar ini dikalikan dengan jaraknya dapat besar kecepatannya, arahnya tegak lurus garis ini. Kalau titik ini, titik pusat ya omega dikalikan dengan R, jari-jari dari roda. Titik di atas ya omega dikalikan dengan 2R dikalikan dengan diameter dari roda. Kecepatan di sini 2 kali kecepatannya center dari roda. Oke, jadi sekarang usaha kita adalah mencari IC ini. IC ini ada di mana? Caranya kalau tadi kita ingat bahwa kalau kita tahu bahwa kecepatan titik B terhadap titik C itu tegak lurus garis ini, maka kalau kita nggak tahu IC-nya, tidak tahu senternya, tapi kita tahu arah kecepatan, tidak perlu besarnya. Kita tahu arah kecepatan di titik B arah kecepatannya ke sana, maka posisi dari pusat kecepatan itu ada dalam arah tegak lurus vektor kecepatan melewati titik itu. Jadi ini arah kecepatannya ke sana ya, kita tarik garis tegak lurus, ada di sepanjang garis ini. Dan biasanya kita butuh 2 titik gitu ya. 2 informasi, titik di sini, kecepatan di sini, dan kecepatan di sini. Karena kalau kita lihat dari informasi kecepatan di titik B, kita gambarkan, posisi pusat kecepatannya ada pada sepanjang garis yang tegak lurus vektor kecepatan ini di sepanjang garis ini. Itu baru informasi ada di sepanjang garis itu. Kita harus melihat titik lain, misalnya titik O gitu, kecepatannya ke sana gitu ya, horizontal, maka posisi pusat kecepatannya ada pada arah tegak lurus garis horizontal ini. Kita tarik garis dan titik potong itu adalah titik potong kedua garis ini, dan ini adalah pusat kecepatan sesaatnya. Nah, itu prinsip yang kita pakai di dalam analisis menggunakan pusat kecepatan sesaat. Oke, jadi ada beberapa kasus. Nah, ini kasus yang kalau biasanya kasus yang pertama adalah kita tahu besar kecepatannya dan tahu tahu kecepatan di satu titik dan tahu berapa angular velocity-nya. Kalau seperti ini kita tinggal bagi aja velocity dibagi angular velocity, Anda dapatkan R. Anda bisa hitung R-nya berapa dan posisinya ya tegak lurus di sepanjang garis ini. Tadi jadi Anda sudah tahu kecepatan di titik A, arahnya berapa, besarnya berapa, dan Anda tahu benda berputar dengan kecepatan sudut berapa, ya R-nya tinggal kecepatan dibagi dengan kecepatan dibagi dengan kecepatan sudut,
untuk dapatkan R, dan itu adalah jarak dari sini ke IC. Ya, jadi Anda bisa tentukan pusat kecepatan saatnya. Apakah arahnya, IC-nya itu arahnya ke sana atau sejauh R ke sini? Ya Anda harus lihat arah rotasinya clockwise atau counterclockwise. Kalau kita ketahui arah kecepatan sudutnya clockwise, searah dengan jarum jam, ya harus IC-nya di sini sehingga benda akan bergerak clockwise seperti ini. Tapi kalau ternyata arah putarannya counterclockwise, maka senternya harus ada di sini sejauh R dari titik ini. Karena dengan mengatakan dia berputar satu titik di sini, kecepatannya ke sana, maka kita melihat benda bergeraknya counterclockwise. Jadi perhatikan posisi dari IC, instantaneous center of velocity ini, arahnya harus kita cek dengan bendanya sedang bergerak clockwise atau counterclockwise. Tapi biasanya kasus ini agak jarang, yang justru yang kita cari biasanya omega. Omega yang tidak kita ketahui, kita akan cari di mana IC-nya. Nah, ini kasus yang umum, seperti yang tadi kita lihat. Kalau saya tahu satu benda, ada informasi kecepatan di dua titik, tidak harus, yang biasanya satu titik kita tahu besar dan besar kecepatannya berapa, arah kecepatannya berapa. Titik yang lain cukup tahu arahnya saja, besarnya akan kita cari. Tapi itu sudah cukup untuk mengatakan dari titik yang pertama kita bisa cari lokasi pusat kecepatan sesaatnya, tegak lurus pada vektor kecepatan di sini. Dari titik yang kedua, Anda bisa tarik garis tegak lurus kecepatan, arah kecepatan di titik kedua untuk mendapatkan perpotongan, dan perpotongan adalah center of rotation-nya. Kemudian dari besar kecepatan di sini, Anda bagi dengan jarak ini dapat omega. Nah, itu adalah omega seluruh benda, sehingga kecepatan titik ini ya tinggal omega dikalikan dengan jarak dari sini ke sini. Jadi itu prinsip yang kita pakai di dalam analisis gerak dengan pusat kecepatan sesaat. Kasus yang ketiga, keempat ini sebetulnya kasus khusus dari yang B tadi, di mana ternyata dua titik ini arah dua garis yang kita tarik dari dua titik ini itu saling berimpit gitu ya. Jadi kita tidak, perpotongannya ada di sepanjang garis yang ditarik dari A maupun di B gitu ya. Jadi misalnya ini dua titik A dan B pada satu benda, kita tahu arah kecepatannya di sini horizontal, di sini arahnya juga horizontal. Kita tarik garis dari A untuk mencari pusat kecepatan saat arah garisnya vertikal seperti ini. Kemudian dari B, karena kecepatannya ke kiri, kita tarik vertikal, ya itu dua garis yang sama. Nah, untuk menentukan di mana sebetulnya pusat dari titik potong ini, kita pakai prinsip ini aja, bahwa pusat jarak dari sini ke sini itu adalah kecepatan A dibagi dengan omeganya gitu ya. Jarak dari sini ke sini juga adalah V ini dibagi dengan omeganya. Omeganya sama, karena ini kita bicara benda kaku yang sama. Dan kita punya satu lagi, bahwa dari sini ke sini plus dari ke sini sama dengan jarak antara titik A dan B sama dengan D gitu ya. Nah, Anda tinggal menyelesaikan persamaan ini, tiga persamaan ini untuk mendapatkan besaran di mana lokasi IC dan berapa besarnya omega gitu ya. Jadi ini pada prinsipnya sama seperti yang kasus B tadi, hanya lebih unik karena titik potongnya tidak bisa langsung kita ketahui karena garisnya sejajar dan berimpit. Kasus yang keempat itu juga mirip seperti kasus yang C, hanya kalau ini arah kecepatan di A dan di B berlawanan. Kalau di sini kasus yang keempat arah kecepatannya sama gitu ya, B ke kanan, A ke kanan. Kita punya titik garis yang juga saling berimpit. Kita bisa hitung pakai cara yang tadi, di mana lokasi IC-nya, ya pakai prinsip bahwa jarak dari A ke sini ke IC adalah kecepatan A dibagi dengan omeganya. Jarak dari B ke sini adalah kecepatan B dibagi dengan omeganya. Yang sekarang yang
tambahan informasi geometri adalah jarak ini adalah selisih dari vektor R dari sini ke sini dengan jarak dari sini ke sini. Kalau tadi jumlahnya ini selisihnya. Jadi itu apa namanya teknik bagaimana kita bisa menentukan IC. Kasusnya Anda bisa lihat kalau misalnya sekarang benda yang mempunyai kecepatan A dan B kecepatannya sama, VA, VB gitu ya. Nah, ini kalau kita hitung-hitung dengan cara ini akan ketemu bahwa pusat RC-nya itu akan ada di tempat yang tak berhingga gitu ya. Jadi secara prinsip kalau Anda punya dua titik yang kecepatannya sama dan sejajar, itu kalau Anda hitung-hitung begini ya ketemu R-nya tak berhingga, artinya dia sedang bergerak translasi. Kalau sebetulnya Anda nggak perlu analisis, begitu Anda tahu ada benda, ada dua titik pada benda tersebut kecepatannya sama besarnya sama arahnya, itu geraknya translasi, itu aja sudah nggak perlu analisis lagi. Cukup mengatakan itu sudah oke gitu. Sebagai contoh nih ya, mungkin kalau biasanya contoh itu lebih enak dipahami gitu ya. Ini kita punya satu batang gitu ya. Saya senderkan di dinding. Titik B, ujung atas batang nyender di dinding, kemudian ujung bawah batang, kita sebut titik A, ada pada lantai. Kalau saya biarkan dan lantainya cukup licin, batang menggelincir. Di sini titik A tergelincir dari lantai, B bergerak turun, maka kita akan lihat bahwa sebetulnya gerakan titik B pada saat benda batang ini berpindah, titik B punya kecepatan arahnya vertikal gitu ya. Dan titik A, karena dia bergerak pada lantai yang datar, kecepatannya horizontal. Ini bendanya mudah kita lihat, arah geraknya pun gampang kita duga gitu ya. Ini kecepatan B ke bawah, kecepatan A ke kiri, kita bisa tarik dari informasi arah kecepatan di titik A, maka kita mengatakan titik A ini sedang berputar terhadap satu titik di sepanjang garis yang tegak lurus vektor kecepatan VA yang melewati garis titik A. Jadi kita tarik ke sana gitu ya. Dari kecepatan informasi arah kecepatan titik B, kita mengatakan oke, titik B sedang bergerak rotasi terhadap satu titik yang ada di sepanjang garis yang tegak lurus arah kecepatan VB. Karena arah kecepatannya vertikal, ya garisnya horizontal ke sana. Nah, di sini ini titik potong kedua garis itu adalah pusat kecepatan sesaat dari benda. Pusat kecepatan sesaat dari batang AB. Anda bisa lihat titik B arah kecepatannya VB, tegak lurus terhadap garis ini. Titik A, arah kecepatannya karena dia berputar terhadap titik yang ada di atasnya vertikal, kecepatannya ke sana gitu ya. Kalau Anda mau lihat sekarang titik di sini gimana? Ya gampang kan, Anda lihat, oh saya mau nyari informasi kecepatan di titik ini. Ya arah kecepatannya ya karena ini pusat kecepatan sesaat ya arahnya, entar mungkin gambar saya agak kurang bagus sudutnya, tapi kira-kira gini gitu ya. Jadi semua titik pada benda batang AB ini ya sedang berputar terhadap titik ini. Nah, kenapa disebut sebagai pusat kecepatan sesaat? Karena pada saat benda bergeser, B turun ke sini, A ke sana, maka titik IC ini tidak lagi di sini, tapi IC ini akan berpindah. Misalnya batangnya begini gitu ya. Ya, Anda harus lihat bahwa IC-nya sekarang ada di sini dan kalau lantainya ini adalah IC yang baru di sini. Makanya disebut sebagai pusat kecepatan. Pusat ini hanya berlaku pada posisi batang seperti ini, yang sedang memiliki kecepatan tertentu. Begitu dia berpindah, ya pusat ini harus kita cari pakai informasi yang baru lagi. Karena garis ini harus selalu melewati titik tersebut. Benar, ini masih sama-sama vertikal arah kecepatan VB-nya, tapi posisi titik B berpindah dari sini ke sini dan garis ini harus melewati titik B. Kalau kita cari informasi di titik A juga garis ini harus vertikal karena kecepatan horizontal, tapi garis ini harus melewati titik A yang pada saat ini ada di sini. Jadi garisnya di sini. Jadi ini adalah IC yang baru.
Makanya kita sebut ini sebagai instantaneous center of zero velocity. Oke, sampai di sini ada komentar, ada yang ingin ditanyakan? Cukup bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Oke, kalau enggak mungkin kita masuk ke contoh. Ini contoh yang sama seperti di kasus kecepatan relatif rasanya. Jadi kita melihat batang yang sama seperti kemarin, titik A yang dipasang, dipin pada satu slider yang hanya bisa bergerak vertikal, ini sedang bergerak turun 2 meter per second ke bawah. Kemudian titik B ini dipasang pada slider yang hanya bisa bergerak horizontal ke kanan. Gimana kita mencari kecepatan? Karena A diberitahu informasinya, A bergerak 2 meter per second ke bawah. Berapa kecepatan titik B pada sudut, ini masih 45 derajat sama seperti yang kemarin, berapa sudut kecepatan B pada sudut 45 derajat dengan cara pusat kecepatan sesaat. Nah, ini caranya gampang. Anda ya ini saya gambar ulang, ini titik A, titik B sudutnya 45 derajat. Dari informasi kecepatan titik A yang arahnya vertikal, maka saya bisa gambarkan, ini arahnya vertikal, kecepatan yang kita ketahui, titik A sedang bergerak rotasi terhadap satu titik yang B dulu. B arah kecepatannya horizontal, tapi kita nggak tahu besarnya. Nah, dari informasi kecepatan A, kita gambarkan garis lokasi tempat titik A berotasi. Bisa di mana saja gitu ya, tapi ada di sepanjang garis ini. Dari informasi kecepatan di titik B yang kecepatannya horizontal, ya kita tarik garis tegak lurus vertikal terhadap garis VB ini. Dapat informasi lokasi yang mungkin gitu ya. Nah, artinya kalau dari A mensyaratkan ada di sepanjang garis ini, B mensyaratkan ada di sepanjang garis ini, maka titik potongnya adalah pusat kecepatan sesaat. Artinya A dan B atau seluruh batang sedang berputar terhadap titik ini. Oke, jadi ini adalah I, AB, instantaneous center of velocity yang kita cari berdasarkan informasi arah kecepatan di titik A dan B. Anda bisa hitung pakai cara apapun, mau diukur atau mau dipakai geometri, karena sudut-sudutnya tahu, cara AB tahu, bisa hitung berapa besarnya panjang R dari A terhadap I ini, kemudian panjang dari B terhadap I ini, bisa Anda hitung, ini gampang kalau sudutnya 45 derajat. Oke, kalau sudah 45 derajat, R ini dan R ini ya panjangnya adalah ini, 0,2 panjangnya dikalikan dengan cosinus 45 gitu ya. Ketemu, kemudian dari informasi panjang ini, Anda sudah tahu kecepatannya berapa, Anda tahu panjang ini berapa, maka kecepatan angular dari batang itu ya VA dibagi dengan cara ini, 0,2 bagi ini dapat 14,14 radian per second. Ini omega ini adalah omega titik A yang kita hitung berdasarkan referensi pusat putaran. Tapi ini adalah juga pusat, karena benda kaku ya, kalau A kita katakan A berputar dengan omega sekian, ya ini omega untuk seluruh benda. Gitu. Titik B juga bergerak, atau seluruh batang ABC bergerak dengan omega 14,142 radian per second terhadap titik ini, terhadap titik IAB. Dengan demikian kecepatan titik B ya gampang, tinggal kita kalikan omega yang kita peroleh ini dengan jaraknya, Anda akan dapatkan 2 meter per second seperti ini. Jadi ini apa namanya? Oke. Ini informasi yang bisa kita peroleh. Berapa sih kecepatan di tiap titik pada benda berdasarkan informasi pusat kecepatan sesaat. Oke, saya mau nanya nih. Kalau sudah ketahuan seperti ini,
kecepatan titik C itu arahnya kemana? Apakah titik C bergerak horizontal? Bergerak dengan kecepatan horizontal pada Tidak, Pak. kemana? Itu tarik garis dari titik C ke IC-nya itu ke IAB, terus bikin tegak lurusnya ke arah kanan atas. Ini ya, oke, sip, good, very good. Karena Anda sudah membayangkan batang ABC ini berputar terhadap titik ini ya. Jadi ini geraknya ke sini, ini geraknya ke sana, ini gerakannya ke sini. Jadi metode ini memberikan Anda insight yang cepat terhadap gimana sih kira-kira distribusi kecepatan pada benda ini. Besarnya berapa ya, tinggal Anda tahu panjang ini dikalikan omega-nya dapat besarnya berapa. Arahnya tadi benar tegak lurus terhadap garis ini. Good. Ada yang mau nanya lain? Masih belum jelas tentang penerapan metode ini? Clear ya? Moga-moga yang lain juga sama pemahaman. Saya happy ini. Harapannya nanti kalau ada tugas atau ujian bagus-bagus nilainya. Contoh yang berikutnya. Ini mengulangi lagi contoh yang kita bahas dengan metode yang sebelumnya gitu ya. Kita kembali ke contoh yang tadi, kita punya batang kaku segitiga yang kita beri input gerakan pada titik A, hanya gerakan inputnya adalah gerakan vertikal, constraint dalam arah vertikal, kemudian titik B kita berikan titik B kita ketahui dia di-constraint hanya bisa bergerak dalam arah horizontal. Dengan metode pusat kecepatan sesaat kita bisa menentukan bagaimana kecepatan bisa distribusi kecepatan atau bagaimana kecepatan pada tiap-tiap titik yang ada pada segitiga ini, gitu ya. Caranya sama seperti tadi ya. Yang kita perlu lakukan adalah mengidentifikasi arah gerakan dari dua titik yang ada, cukup dua titik gitu ya. Jadi ini informasi kecepatan pertama, titik A, vertikal, gerakannya, kecepatannya vertikal, 0,3 meter per second, kemudian titik B, arah kecepatannya horizontal, saya langsung masukkan arah yang benar gitu ya. Anda boleh aja ngasih gambar kecepatannya ke kiri, silahkan gitu ya. Yang penting dia horizontal. Dari titik A yang informasi kecepatan di titik A, kita bisa tarik garis tegak lurus A. Ini adalah lokasi pusat kecepatan yang kita peroleh dari informasi kecepatan titik A. Dari kecepatan titik B, kita tahu lokasi pusat kecepatan yang kita peroleh dari informasi titik B. Ini adalah lokasi pusat kecepatan sesaat dari titik A dan B atau seluruh benda, seluruh segitiga ABC ini. Jadi pada posisi ini, pada posisi sudutnya 30 derajat, benda seolah-olah sedang berputar, bukan seolah-olah, benda sedang berputar terhadap titik ini yang kecepatannya 0. Yang kita sebut sebagai IAB. Anda bisa hitung jarak dari sini ke sini ya panjang ini tadi 0,2 dikalikan sudutnya sinus 30, kemudian jarak dari sini ke sini 0,2 kosinus 30 gitu ya. Kemudian berapa besar kecepatan sudut, karena Anda sudah tahu ini 0,3 dibagi dengan ini, maka Anda dapatkan omeganya gitu ya. Omega adalah VA dibagi dengan jarak ini, dapat 1,732 radian per second. Jadi benda sedang berputar ini, dan ini kecepatannya counterclockwise ya. Jadi Anda bisa lihat ini ada di sini pusat putarnya, titik A bergerak ke atas, artinya benda sedang bergerak dengan kecepatan sudut counterclockwise. Dan arah ini juga sudah benar gitu ya, ke kanan, karena kalau dia counterclockwise terhadap titik ini ya kecepatannya ke kanan. Tadi kalau Anda masukkan ini ke kiri ya berarti terbukti tidak benar, tinggal dibalik aja, berarti arahnya ke sana gitu ya.
titik B ya tinggal mengalihkan jarak dari sini ke sini dengan omeganya gitu ya. 1,732 ini dikalikan dengan jaraknya 0,2 sinus 30 dapat 0,13. Sorry. Meter per second ini ya. Oke, jadi itu apa namanya kecepatan titik B. Kecepatan titik C bisa Anda hitung ya, bisa Anda ketahui arahnya ya. Sudah kebayang ya caranya ya. Coba saya dapat lagi. Faik Muhammad Arif. Iya Pak. Oke, Anda sudah tahu ini tadi Anda bisa ngikutin bahwa benda sedang berputar pada titik IAB. Iya Pak. Kecepatan titik C menurut Anda kemana arahnya? Kecepatan titik C berarti ke kiri. Kiri begini? Iya. Kenapa Anda mengatakan ke kiri begini? Ini aja sih Pak, kebalikannya B gitu. Oke. B bergerak ke kanan ke titik IAB. Apakah C itu vertikal? Dari sini ke sini itu vertikal? Enggak ya. Enggak kan? Jadi Anda nggak boleh gitu. Anda lihat garis ini, kecepatan tiap titik itu tegak lurus terhadap garis yang menghubungkan center of rotation dengan titik tersebut kan. Ini. Saya nggak tahu bisa hitung berapa besarnya sudut ini. Ya, Anda tinggal tarik garis tegak lurus. Ya memang benar arahnya rada ke kiri, tapi nggak ke kiri amat, agak ke atas gitu ya. Berapa tegak lurus dengan garis lurus dari IAB itu? Iya, tegak lurus garis ini. Anda harus harus perhatikan di mana lokasi pusat kecepatan sesaatnya, kemudian titik yang Anda tinjau itu garis penghubungnya seperti apa gitu ya. Nah, baru Anda katakan kecepatannya pasti tegak lurus terhadap garis R tersebut, garis penghubung tersebut. Kalau titiknya di sini ya, misalnya saya ingin tahu berapa kecepatan titik ini, ya tinggal tarik aja garis ini ke sini, berapa panjangnya, tegak lurus ini ke sana. Omega dikalikan ini dapat besar kecepatan, arahnya itu lurus. Itu ya? Oke, sip. Jadi, oke, sebelum saya tutup. Yang kita lihat di sini adalah metode pusat kecepatan sesaat. Yang kita turunkan berdasarkan fakta bahwa arah kecepatan pada satu titik itu ada tegak lurus jari-jarinya atau hanya ada kecepatan tangensial gitu ya. Anda nggak pernah akan balik temukan metode pusat percepatan sesaat karena percepatan di satu titik yang sedang berputar itu tidak tegak lurus terhadap R karena dia punya komponen normal acceleration gitu ya. Tidak hanya tangential acceleration tapi normal acceleration sehingga absolute acceleration-nya pasti tidak menyinggung tidak tegak lurus garis tersebut. Jadi tidak ada. Jadi sayang yang Anda hitung, Anda punya metode ini hanya bisa untuk menganalisis kecepatan. Tidak bisa untuk menganalisis percepatan. Percepatan ya Anda hitung pakai analytical atau kalau sama-sama grafis ya pakai metode metode kecepatan relatif dan metode percepatan relatif gitu ya. Itu komplit kalau gerak relatif Anda bisa analisis untuk kecepatan, bisa analisis untuk percepatan. Tapi kalau metode pusat kecepatan sesaat yang kita bahas sekarang ini itu hanya hanya bisa dipakai untuk analisis kecepatan. Kalau analisis percepatan tidak bisa karena tidak ada titik yang bisa kita sebut sebagai pusat percepatan sesaat. Percepatan di satu titik relatif terhadap titik lain tidak selalu tegak lurus garis, tidak tegak lurus garis singgungnya karena ada komponen percepatan relatif. Oke,
Oke, jadi Anda bisa membandingkan, ini saya resumekan apa yang sudah kita bahas dari 3 metode, absolute motion, relative motion, sama IC, instantaneous center of velocity. Kalau Anda punya batang seperti ini yang tadi di kasus contoh yang pertama, titik A kita constrain hanya bisa bergerak vertikal, titik B hanya bisa kita constrain bisa hanya bergerak dalam arah horizontal. Metode absolute analysis, absolute motion analysis itu kita lakukan dengan cara ya pertama kali kita harus menggambarkan posisi titik-titik yang kita ketahui A dan B terhadap satu referensi XY. Hati-hati dengan referensi XY, X dan Y adalah satu vektor yang berpangkal pada fixed point dan berujung pada titik yang bergerak gitu ya. Jadi X pangkalnya di sini, ujungnya di sini, Y pangkalnya di fixed point juga, ujungnya di titik yang bergerak. Positifnya ke sana. Kemudian Anda cari persamaan constraint-nya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan panjang A terhadap A ke B. Untuk benda kaku panjang itu sama, tidak pernah berubah. Anda turunkan terhadap waktu, dapat persamaan yang bisa digunakan untuk mencari kecepatan. Anda turunkan sekali lagi, bisa dapatkan persamaan yang bisa dipakai untuk mencari percepatan. Jadi itu prinsip dari absolute motion analysis. Tapi kalau Anda pakai relative motion analysis, ini harus kita pakai untuk untuk dua titik yang ada satu pada satu benda kaku. Benda kaku ABC, maka kecepatan relatif B terhadap A itu adalah sama dengan V, kecepatan A plus gerak relatif B terhadap A. Anda bisa setup persamaannya untuk kecepatan seperti ini, ada satu komponen kecepatan relatif. Kalau percepatan ada dua komponen percepatan relatif, ada komponen normal tangensial. Anda bisa selesaikan persamaan relatif ini untuk mendapatkan gerak yang tidak diketahui, kecepatan B, kecepatan sudut omega, percepatan juga sama, tinggal teruskan. Relative motion analysis lebih sederhana lagi, Anda tinggal melihat arah dari kecepatan dua titik yang diketahui, titik A arahnya vertikal, Anda bisa gambarkan lokasi pusat kecepatannya ada di sepanjang garis ini. Titik B yang kecepatannya hanya horizontal, artinya dia berputar pada satu titik yang ada di sepanjang garis tegak lurus V ini, vertikal ini. Anda tahu pusatnya, ya. Kemudian kita mengatakan, oke, benda sedang berputar dari titik ini. Anda bisa hitung omeganya, kalau ini diketahui, V-nya diketahui, bagi dengan jaraknya, dapat omega, dan omega ini berlaku untuk semua titik yang ada pada benda kaku ini. Jadi tinggal kalikan omeganya dengan jaraknya, dapat besar kecepatannya. Arahnya ya tinggal tegak lurus terhadap garis yang menghubungkan satu titik dengan pusat kecepatannya. Oke, ini 3 metode yang sudah kita bahas. Mulai dari yang analytical, Anda perjuangannya biasanya ada di sini, mencari persamaan benda kakunya. Kalau gerak relatif itu usaha Anda pertama kali untuk menentukan hubungan gerak relatif antara dua titik. Dan ini harus informasi besar, vektor-vektor ini itu selalu berubah dari posisi. Jadi untuk posisi yang lain ya vektornya harus kita ubah, analisanya kita ulangi gitu ya. Kalau yang ini begitu dapat persamaan itu sudah bisa dipakai untuk melihat posisi. Untuk posisi tertentu bisa digunakan untuk langsung menghitung kecepatan dan percepatan pada posisi tersebut. Kalau ini harus kita gambarkan ulang posisinya seperti apa pada sudut tertentu. Metode yang ketiga yang lebih sederhana, secara fisik itu bisa dengan cepat membantu Anda secara kualitatif menggambarkan gerakan bendanya kira-kira seperti apa, distribusi kecepatannya atau kecepatan di titik-titik yang ada pada benda itu akan seperti apa gitu ya. Tapi sayangnya metode ini hanya untuk analisis kecepatan, tidak bisa dipakai untuk analisis percepatan.
Oke, jadi tiga metode ini merangkum apa yang sudah kita pelajari selama 2 minggu. Nanti minggu depan Pak Andi bisa ya hari Kamis ngasih review dan tutorial? Bisa Pak, insya Allah. Sip, terima kasih. Nanti hari Selasa saya tambahkan satu kasus untuk satu apa namanya mekanisme yang relatif lebih kompleks dibandingkan yang sekarang ini. Kalau sekarang kita sebut sebagai benda yang gerakannya kita rujuk terhadap translating frame of reference. Kalau yang berikutnya itu pada benda yang kita rujuk gerakannya terhadap satu referensi, kerangka referensi, tapi kerangka tersebut tidak hanya translasi, dia juga rotasi. Agak lebih panjang, jadi mungkin materi yang ke-6 itu, kalau saya kasih, saya kasih level kesusahan ini, lebih susah dari yang sudah kita pelajari seperti ini. Jadi itu agak lebih butuh pemahaman yang lebih ya Anda butuh waktu lah untuk memahami apa yang diajarkan di section yang terakhir. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang masih ingin ditanyakan, ingin dikonfirmasikan? Mungkin tadi ada yang kurang jelas. Sorry, saya bagian terakhir nggak ngomong bahasa Inggris ya. Yang international student bisa paham? Can you understand what I talk about? Sorry, I didn't deliver that in English. Or should I repeat that in English? Hello? Hadir Pak. Ya. Yeah. Anda international student? Saya reguler Pak. Oke, I'm asking the international student. Saya nanya ke international student karena tadi bagian-bagian terakhir kayaknya saya lupa, tidak ngomong bahasa Inggris. No problem for international student. You can understand. No problem for me, sir. No problem. Was it Marsha? No problem. Okay. Yeah. If you find that it is still difficult to understand, maybe I will repeat that, but not this time. In other time in English. But I hope, because it is only the last part. I hope it is not. It is still can be understood. Oke, yang secara umum ada yang mau nanya tadi? Apa ada yang belum dipahami? Oke, kalau nggak ada, kita bisa akhiri. Sampai ketemu lagi hari Selasa, saya berikan sedikit tambahan materi untuk section ke-6. Untuk mekanisme yang gerakannya sedikit lebih, yang gerakannya beda, sehingga butuh tools analisis yang lebih mendalam. Tapi sebetulnya prinsipnya sama, hanya deskripsi kecepatannya tidak sesederhana gerakan mekanisme yang sudah kita bahas selama ini. Oke, dan kemudian hari Kamisnya Pak Andi akan memberikan review serta tutorial exercise gimana melakukan analisis 3 metode ini untuk mekanisme yang lain. Oke, jadi saya harapkan kita minggu depan sudah bisa menyelesaikan bagian kinematika, kemudian setelah itu kita masuk ke kinetika. Jadi tolong pada saat kita masuk kinetika jangan lupakan apa yang ada di kinematika karena semuanya berdasarnya ada di kinematika. Jadi informasi percepatan, kecepatan itu yang kita lakukan sekarang ini akan dibawa di dalam analisis
kinetika. Dalam analisis kinetika, analisis gaya-gaya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada komentar lagi, kita akhiri. Terima kasih, selamat sore, sampai minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Selamat Pak. sore. Terima kasih Pak.